Yuk kita simak video dari kami yang beranggotakan Sindiani Vina Hermalia Putri Seli Arum Sahri Hanifa Aulia Zahra. Yang ke-1, metode korelasi person. Kita contohkan pada kasus, misalkan, mahasiswa pendidikan ekonomi melakukan penelitian dengan menggunakan kuesioner dengan judul Pengaruh Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Untuk ini dibuat 5 item pertanyaan dengan sampel sebanyak 20 orang. Data yang diuji validitas adalah variabel kedisiplinan belajar dengan menggunakan metode korelasi person melalui SPSS 23. Langkah-langkahnya yaitu yang ke-1, buka program SPSS, dan yang kedua, pada halaman SPSS yang terbuka, klik variable view, lalu yang ketiga, pada kolom name, baris pertama sampai kelima ketik item 1 sampai item 5. Sedangkan di baris ke-6 ketik total score. Pada desimal ganti menjadi 0, kolom lainnya bisa diabaikan. Jadi, dari langkah 1 sampai 3 bisa dilihat tabelnya pada gambar pojok kiri bawah. Mengapa di item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 ada angka 3, 4, 4, 4, dan seterusnya? Itu merupakan data item yang diasumsikan sebagai data tipe interval. Dalam keterangannya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Dan gambar tabel pojok kanan bawah merupakan hasil analisis korelasi person untuk mengetahui apakah tiap-tiap item valid atau tidak. Dengan langkah-langkahnya, yang ke-1, buka program SPSS dengan klik Start, lalu All Program, lalu IBM SPSS Statistik, lalu IBM SPSS Statistik 23. Yang kedua, pada halaman SPSS 23 yang terbuka, klik variable view, maka akan terbuka halaman variable view. Yang ketiga, pada kolom name baris pertama sampai kelima, ketik item 1 sampai item 5. Sedangkan pada name baris ke-6 ketik total score atau total dari semua item. Pada desimal ganti menjadi 0. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan atau isian default. Yang keempat, jika sudah mengetahui apakah tiap-tiap item valid atau tidak, lalu masuk ke halaman data view dengan klik data view, selanjutnya isikan data seperti gambar input data di atas. Yang kelima, selanjutnya klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog seperti pada gambar ini. Pada kotak dialog, bivariate correlations, masukkan semua variabel ke kotak variabel. Selanjutnya, klik tombol OK. Hasil output dan penjelasannya akan muncul seperti pada gambar ini. Metode corrected item total correlation. Langkah-langkah analisis pada SPSS 23. Yang pertama, buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Programs, kemudian IBM SPSS Statistik, kemudian IBM SPSS Statistik 23. Yang kedua, pada halaman SPSS 23 yang terbuka, klik variable view, maka akan terbuka halaman variable view. Yang ketiga, pada kolom name, baris pertama sampai kelima, ketik item 1 sampai item 5. Pada desimal diganti menjadi 0. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Yang keempat, jika sudah, buka dan masuk ke dalam halaman data view dengan klik data view. Selanjutnya, isikan data seperti data yang diinput di gambar atas. Yang kelima, selanjutnya klik analis, kemudian scroll, lalu reliability analysis. Yang keenam, selanjutnya akan terbuka kotak dialog yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang ketujuh, pada kotak dialog di atas, masukkan semua variabel ke kotak item. Kemudian klik tombol statistik. Yang kedelapan, beri tanda centang pada scroll if item delete, lalu klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Yang kesembilan, klik tombol OK. Hasil output dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang ketiga ialah metode analisis faktor atau yang disingkat dengan KMO. Nah, dalam uji validitas, suatu variabel itu dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut apabila memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa angka KMO dan juga MSA pada kolom KMO dan bar latest harus lebih besar atau sama dengan 0,500. Nah, sedangkan tingkat probabilitas atau signya itu harus lebih kecil atau sama dengan 5%, yaitu 0,05.
Nah, kemudian untuk mengetahui tiap item valid atau tidak dapat dilihat dari nilai MSA pada kolom anti-image correlations. Nilai MSA di atas 0,5 menunjukkan bahwa item valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Adapun langkah-langkah analisis pada SPSS 23 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama langkahnya ialah buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Programs, kemudian IBM SPSS Statistik, dan IBM SPSS Statistik 23. Nah, setelah itu langkah yang kedua ialah pada halaman SPSS 23 yang sudah terbuka, kemudian buka halaman variabel view. Nah, setelah itu, pada kolom name baris pertama sampai ke 5, ketik item 1, item 2, item 3, sampai dengan item 5. Nah, seperti contoh dalam gambar ini. Dan juga pada desimal ganti menjadi 0. Untuk kolom lainnya bisa diabaikan atau isian the vowel saja. Nah, untuk langkah yang keempat ialah jika sudah masuk ke halaman data view dengan klik data view, maka akan terbuka halaman data view. Nah, selanjutnya isikan data seperti gambar input data yang tadi, input data di atas. Nah, setelah itu langkah kelima ialah klik analyze dan kemudian klik dimension, reduction, dan kemudian klik faktor. Nah, seperti di gambar ini, langkah memilih alat analisis. Dan kemudian keenam, akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Nah, kotak dialognya itu faktor analisis, seperti gambar. Nah, yang ketujuh, pada kotak dialog faktor analisis, masukkan semua variabel ke kotak variables. Kemudian, klik tombol descriptives. Bisa dilihat ya teman-teman dalam gambar. Langkah yang ke-8 ialah beri tanda centang. Beri tanda centang pada KMO dan Bartlett's Test of Spectroscopy dan anti-image. Lalu klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog sebelumnya. Nah, yang terakhir, klik tombol OK, hasil output dan penjelasannya sebagai berikut. Nah, setelah memenuhi langkah-langkah tersebut, kita didapat hasil output dan juga penjelasannya. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk adalah item yang valid saja untuk menentukan apakah instrumen reliable atau tidak. Gunakan batasan 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Untuk praktik olah datanya menggunakan data uji validitas yang telah dijelaskan. Sebagai contoh metode Pearson correlation, didapat item 2 tidak valid, maka akan diuji reliabilitas adalah item 1, 3, 4, dan 5. Di sini akan dilakukan uji reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Adapun langkahnya yang pertama, menggunakan input data validitas dengan metode Pearson correlation. Selanjutnya, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Selanjutnya akan terbuka kotak dialog Reliability Analysis. Masukkan item 1, 3, 4, dan 5 ke kotak item. Klik tombol OK. Maka hasil output dan penjelasannya adalah sebagai berikut.